Pembalap asal Turki Toprak Razgatlioglu berhasil keluar sebagai juara dunia World Superbike WSBK 2024. Kepastian itu diraih setelah Toprak finish kedua di race pertama WSBK Spanyol di sirkuit Jerez Sabtu 19 Oktober malam waktu Indonesia. Ia berhasil finish di belakang Nicolo Bulega. Posisi 3 besar di race pertama WSBK Spanyol ditempati oleh Andrea Locatelli. Toprak mengamankan gelar juara dunia WSBK keduanya setelah menjaga posisi kedua sejak start. Toprak kini mengoleksi 493 poin usai berakhirnya race pertama WSBK Spanyol. Koleksi poin itu membuat Toprak unggul 41 poin dari sang pesaing utama Bulega. Selisih poin ini tidak bisa lagi dikejar oleh Bulega. Hasil ini sesuai dengan target awal. Pembalap berusia 28 tahun itu hanya butuh finish kedua untuk mengakhiri perburuan gelar juara dunia WSBK musim ini. Torehan ini membuat Toprak berhasil menjadi juara dunia WSBK yang memperkuat BMW. Ia meraih gelar juara dunia kedua setelah gelar perdana tahun 2021 bersama Yamaha. Marquez menempati posisi kedua di starting grid pada sprint race MotoGP Australia 2024. Balapan itu digelar di sirkuit Phillip Island, Australia pada Sabtu. Sayangnya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu memulai balapan dengan buruk. Dia langsung melorot ke posisi 8 usai meninggalkan garis start. Beruntung, Marquez perlahan bisa memperbaiki posisinya hingga bersaing di baris depan. Dia pun finish di urutan kedua. Soal start buruk itu, Marquez memastikan hal itu terjadi karena kesalahannya. Sebab dia tak memperhitungkan dengan baik soal pengereman motornya. Hal ini disesali Marquez. Sebab jika bisa start dengan baik, bukan tidak mungkin dirinya meraih kemenangan di sprint race MotoGP Australia 2024. Persaingan sengit antara Marc Marquez dengan Jorge Martin tersaji di sprint race MotoGP Australia 2024. Jorge Martin memulai balapan dengan apik. Mulai dari pole position, dia langsung melesat kencang hingga terus memimpin balapan. Kondisi berbeda dialami Marquez. Tak dari urutan kedua, dia memulai balapan dengan buruk sehingga sempat tercecer ke urutan ke-8. Tetapi Marquez perlahan bisa memperbaiki posisinya. Dia akhirnya berada di urutan kedua dan kemudian mengekor ketat Martin untuk memperebutkan kemenangan. Memasuki 5 putaran terakhir, Martinator semakin tak terkejar. Ia mempertahankan posisi itu dari kejaran Marquez untuk merebut kemenangan. Jorge Martin pun akhirnya memastikan kemenangan di sprint race MotoGP Australia 2024. Sementara Marquez dia finish di urutan kedua. Marquez pun menggambarkan betapa mengerikannya penampilan Martin di sprint race MotoGP Australia 2024. Dia memuji aksi Martin yang bisa langsung membuat perbedaan di awal balapan hingga menempati posisi terdepan dengan konsisten. Kini Marquez langsung beralih fokus ke balapan utama. Tentunya Martin kembali jadi rival yang diwaspadainya. Martinator langsung mengamankan posisi terdepan sejak awal balapan. Sementara itu Marquez sempat error pada awal-awal balapan yang berlangsung dalam 13 lap tersebut. Namun Marquez kemudian berhasil bangkit menjelang penghujung balapan. The Baby Alien julukan Marc Marquez memberi persaingan sengit kepada Jorge Martin yang berada di posisi terdepan. Akan tetapi pada akhirnya Martin berhasil memenangkan balapan. Usai balapan sprint race, Martin mengakui ketakutan terus mendapat teror dari Marquez yang berada di belakangnya. Keunggulan beberapa detik menjadi kunci utama Martinator memenangkan balapan tersebut. Martin pun merasa senang karena akhirnya bisa menyelesaikan balapan di posisi terdepan. Walau demikian, ia tetap mewaspadai Marquez untuk balapan utama MotoGP Australia 2024. Maverick Viñales menceritakan apa penyebab Marco Bezzecchi menabraknya pada akhir balapan sprint MotoGP Australia 2024. Menurut Maverick Viñales, ada beberapa hal yang membuat tabrakan terjadi, terutama soal kesalahan Marco Bezzecchi sendiri, serta permasalahan aerodinamika serta karakter trek sendiri. Viñales mengaku sudah memberikan ruang sangat lebar kepada Bezzecchi saat ia menyalipnya di lurusan utama sirkuit Phillip Island. Jika dilihat dari tayangan ulang, benar memang ayah dua anak ini sudah memberikan ruang cukup dan tidak langsung menutup jalur Bezzecchi. Sayangnya, Bezzecchi sedikit terlambat melakukan pengereman sehingga membuat laju motornya sulit dikendalikan saat menuju tikungan.
Kesalahan Bezzecchi itu diperparah dengan angin kencang di sirkuit Phillip Island, yang meningkatkan kemungkinan motor di belakang terhisap ke depan saat membuntuti motor lain. Permasalahan ini memang menjadi salah satu efek samping penggunaan komponen aerodinamika MotoGP selama beberapa tahun terakhir. Viñales pun mengaku sudah bertemu dengan Bezzecchi secara langsung dan mengonfirmasi bahwa motor Bezzecchi seakan terhisap karena slipstream. Meski bersyukur tidak ada cedera berarti, pembalap tim Aprilia ini ingin Stewart memberikan hukuman yang pantas buat murid Valentino Rossi tersebut. Viñales pun menilai kemungkinan Bezzecchi mencoba melewatinya dari sisi dalam ketika sudah menyalipnya. Yang membuat heran Viñales adalah kenapa Bezzecchi tidak menunggu dan menyalip di tikungan berikutnya. Ini yang membuat Viñales kesal. Menurutnya, meski ada faktor aerodinamika, kesalahan Bezz juga memiliki andil besar dalam kejadian yang sangat disayangkan ini. Ambisi mendekatkan jarak pada Martin dalam klasemen MotoGP 2024 sekarang malah makin agak sulit bagi Bagnaia. Martin berhasil memenangi sesi sprint di sirkuit Phillip Island dan membuatnya makin nyaman bertengger di puncak klasemen. Sementara Pecco Bagnaia hari ini lebih menderita. Walau sempat punya start bagus dan bahkan hampir mengejar Martin di belakangnya, juara dunia 3 kali itu tetap kalah cepat dan gagal podium. Seberapapun kerasnya Bagnaia menyusul Martin, setiap kali itu pula dia malah menderita. Semuanya karena kemampuan adaptasinya di Phillip Island yang tidak lebih bagus dari Martin. Bagnaia pun beralasan hasil buruknya ini karena angin. Bagnaia menilai anginnya sangat kencang, tidak seperti hari Jumat. Angin yang kencang membuatnya kesulitan mengontrol ban depan, jadi motor mudah goyah dan banyak risiko. Selain itu, feeling Bagnaia di atas motor makin memburuk dan banyak waktu yang terbuang. Bagnaia mengaku sudah mencoba mengoptimalkan selama balapan tapi tetap tidak berhasil. Bagnaia finish di posisi keempat pada sprint hari ini. Hasil yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Namun, rider asal Turin Italia itu tetap saja merasa tak puas karena melihat kecepatannya sampai tertinggal lebih dari 6 detik dari Martin selaku pemenang. Bagnaia sudah berusaha mengikuti kecepatan Martin, tetapi sulit. Bagnaia menyoroti performa Martin yang dilihatnya seperti begitu mudah mengendalikan motor Ducati Desmosedici GP24 di sirkuit Phillip Island. Kecepatan Martinator yang juga membukukan pole position di kualifikasi makin membuat Bagnaia merasa inferior. Dia juga tak segan menganggap Martin seolah sedang bermain-main di seri GP Australia ini karena kecepatannya yang abnormal dibanding rider lain. Hal itu dia rasakan setelah mengecek data Martin sebagai pembalap yang masih sama-sama bernaung di bawah skuad Ducati.